Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat LTVC di mana saja berada. Sekali lagi shalom. Saya percaya sukacita sorga mengalir ada di rumah-rumah maupun di mana saja Bapak Ibu berada. Sukacita sorga dan berkat-berkat Tuhan mengalir atas setiap kita. Mari kita satukan hati kita, kita mau bersorak-sorai untuk kebaikan Tuhan, untuk semua yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Setiap detik perjalanan hidup kami, setiap hari demi hari dalam tuntunannya Tuhan. Terbukti kalau mana kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami mau terus berpegang pada kebenaran-kebenaran firman-Mu, agar hidup kami diterangi. Sebab kami mau menjadi terang dimanapun kami berada. Kami mau bersuka cita untuk kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu di mana saja berada, sama-sama kita katakan amin. Mari bersuka cita bersama-sama. Tepuk tangan sama-sama memuji Tuhan. Hey. Jalan hidup orang diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Oh, apabila
Saya percaya Bapak Ibu, dimanapun kita berada hari ini, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, amin. Puji nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hikmat-Mu, kebajikan-Mu mengikuti kami Tuhan, setiap waktu dalam hidup kami. Sebab firman-Mu berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi satu-satunya orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kami mau Kau dapati setiap kami Tuhan, seirama dengan hatimu, seirama dengan detak jantungmu Tuhan, seirama dengan keinginanmu, seirama dengan rencanamu Tuhan. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu,
Tuhan dengan rasa syukurmu. Nyanyikan syukurmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah hari ini kami bisa menerima berkat baru daripada Engkau Tuhan. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kasih kuasa-Mu Tuhan. Karena dimanapun kami berada tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini firman Tuhan disampaikan dan ada banyak yang mendapat berkat daripada firman Tuhan ini dan ada banyak yang dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan ya. Kita akan melanjutkan seri kedua daripada hikmat mengatasi perzinahan. Ini merupakan hikmat kehidupan sebenarnya, karena kita hidup ini pasti mengalami hal-hal yang seperti ini, ada banyak godaan di dunia ini ya. Kita akan lanjut membahas Amsal 5 ayat 12 sampai 23. Pada sesi sebelumnya, seri yang pertama hikmat mengatasi perzinahan, kita sudah membahas Amsal 5 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, pada sesi yang pertama itu dikatakan bahwa godaan dan hawa nafsu tidak bisa dipungkiri, selalu ada ya, selalu ada. Dan kadang-kadang anak-anak Tuhan tidak bisa menghindari itu dan terjebak di dalamnya ya. Bukan berarti kalau udah terjebak tidak bisa keluar, masih bisa keluar ya. Tetapi butuh daya upaya yang besar sekali karena godaan itu membawa kita turun ke bawah. Pada saat turun ke bawah untuk naik ke atas itu sulit sekali. Jadi kita perlu hikmat Tuhan ya.
kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk bisa kembali, untuk bisa naik ke atas ya, untuk bisa keluar dari jebakan-jebakan ini. Dan di sini di seri yang pertama dikatakan tidak sebanding antara pada saat kita menerima godaan dan hasil akhir yang diperoleh. Pada saat kita terjebak di dalam godaan itu, hasil akhirnya adalah binasa. Dan bukan itu aja, segala aspek kehidupan kita seperti kena racun, itu sangat berbahaya sekali. Seperti biasanya kena racun itu kan matinya pelan-pelan, menyiksa itu. Jadi perzinahan itu seperti itu. Jadi ini perlu disadari oleh anak-anak Tuhan. Beda dengan Tuhan berikan kita hikmat ya, memberikan kita perkenanan hidup dan memberikan kita kelimpahan atas kehidupan kekal kita. Ini beda sekali sahabat LTVC ya. Perzinahan itu adalah memberikan apa? Kebinasaan dan maut pada akhirnya. Jadi satu hal Tuhan berikan kehidupan kekal, perzinahan itu memberikan apa? Maut kepada kita. Jadi kita benar-benar harus menghindari. Itulah di sesi yang pertama. Kita lanjut sesi yang kedua ini, seri kedua maksudnya ya. Nah, ayat 12 berkata begini. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Nah, ayat 1 dan sampai 11 itu memperlihatkan implikasinya. Pada akhirnya kita yang terjebak itu hidup susah ya. Nah, di ayat 12 ini sepertinya ada kesadaran, ada sesuatu yang menggugah hatinya untuk tahu kenapa ya aku bisa terjebak gitu loh. Nah, dan ini adalah orang yang sudah mengalami dan melihat orang lain mengalami, dia sadar ya. Jadi ayat 10 ini orang yang benar-benar sudah masuk terima racun dan dia tahu dia semakin lama semakin lemah. Nah, akhirnya dia punya keinginan apa? Punya keinginan untuk keluar, punya keinginan untuk bertobat, punya keinginan untuk meninggalkan semua itu, ya. Karena dalam kasus di seri pertama itu sepertinya orang yang sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa batu, pokoknya ketimpa semuanya karena pada akhirnya adalah binasa. Ini yang sangat berbahaya sekali bagi anak-anak Tuhan ya. Di ayat 12 ini digambarkan sepertinya anak Tuhan yang mulai sadar. Jadi dikatakan sini, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu sering dikatakan penyesalan itu selalu datang terlambat. Makanya sebaiknya kita jangan terlambat baru menyesal. Jadi ayat-ayat yang kita baca di seri 1 itu kita harus tangkis dulu, jangan sampai kita tergoda. Jadi kalaupun terlambat bukan berarti tidak bisa ditolong, tapi akhirnya sudah babak belur lah, ngapain babak belur dulu ya. Jadi kesadaran akan dosa dan keterpurukan membuat orang bisa berbalik kepada Tuhan. Poinnya di sini. Jadi ayat 12 ini kelihatan dia sadar ya, anak-anak Tuhan yang kena ini dia sadar dan dia terpuruk ya. Nah, Amsal 1 ayat 3 berkata begini. Hasil dari didikan adalah kepandaian. Jadi kalau kita menolak didikan berarti kita menolak kepandaian. Oleh sebab itu kita bisa kena jebak oleh lidah perempuan jalang yang seperti apa? Manisnya itu seperti madu mulutnya itu ya. Nah, jadi didikan itu menjadikan kita pandai, bukan hanya pandai, menjadikan kita benar, menjadikan kita adil dan kita jujur. Jadi perlu didikan, jangan menolak didikan. Nah, Amsal juga katakan pada saat kita menolak didikan, menolak teguran, itu efeknya apa? Kita tersesat, sahabat LTVC. Ini berbahaya sekali buat kita tersesat. Jadi kemudian apa? Yang lebih fatal adalah Amsal 1 ya, nanti kalau sempat baca ya ayat 28 sampai 30, itu kalau kita sering-sering menolak didikan, itu Tuhan menolak menjawab doa kita loh. Coba renungkan sahabat LTVC. Tuhan menolak menjawab doa kita. Nah, renungkan dah. Kadang-kadang kan sering kita dengar kan dari teman-teman, dari sahabat, dari mana. Kok Tuhan nggak menjawab doa saya? Coba renungkan sekali. Renungkan ayat-ayat yang dikatakan di Amsal. Sering nggak kita tolak didikan Tuhan? Kalau sering, ini ada ayatnya, Tuhan menolak menjawab doa, ya. Dan yang paling fatal adalah di Amsal dikatakan dia akan menerima buah perbuatannya. Pada saat kita menolak didikan Tuhan, ini fatal sekali.
Jadi apa, sahabat LTVC ya, lebih baik kita menerima didikan Tuhan daripada menolak didikan Tuhan. Lebih parah lagi, Amsal katakan kalau yang menolak didikan Tuhan itu orang bodoh loh. Itu kan fatal sekali. Jadi anak-anak Tuhan jangan sampai dikatakan bodoh ya. Jadi kita harus dengar didikan Tuhan. Jadi satu yang harus diperhatikan adalah kita jangan sampai menolak didikan. Nah, menolak didikan itu sebenarnya itu sama dengan menolak berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya apa? Bukan hanya soal duit melulu. Kadang-kadang anak Tuhan kan pikirnya kalau berkat itu duit melulu. Enggak, didikan itu juga berkat. Kita tolak didikan, sebenarnya kita tolak berkat. Makanya dikatakan apa? Bodoh tadi. Makanya kita harus ingat benar sahabat LTVC ya. Jadi ayat 12 ini menunjukkan penyesalan di hati orang yang apa? Telah jatuh, tetapi dia sadar. Saya kira kita perlu jangan sampai jatuh. Jadi ayat 12 ini mengatakan walaupun jatuh masih ada kesempatan untuk balik ya. Tapi sebaiknya jangan sampai jatuh. Nah, kita lanjut ayat 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Nah, ini lebih jelas. Tadi dikatakan kenapa aku tidak mau mendengar didikan, itu pribadinya, orangnya yang tidak mau mendengar ya. Tapi kali ini dia tertuju kepada apa? Ada subjek yang mengajar, kepada orang-orang. Jadi artinya gini, kita akan ditemuin oleh Tuhan orang-orang yang memang bisa memberikan kita didikan. Kadang-kadang kita kan anggap remeh. Ya, aku mau ngajarnya dari Tuhan Yesus langsung. Kan keren kan dengernya. Atau aku mau ngajarnya dari Roh Kudus langsung. Keren, nggak salah sih. Apa levelnya udah sampai situ? Itu pertanyaan. Jangan kita sembunyi di pernyataan itu, statement itu kita sembunyi. Padahal level kita nggak nyampe ke sana. Sehingga akhirnya kita tidak diajar oleh siapapun. Dan kita tidak bisa mengajar diri sendiri, itu udah pasti. Ya, ini penting buat kita. Jadi ayat 13 ini dia bertanya, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Intinya apa sih? Intinya sebelum dia bertobat, ya, dia menyadari kesalahannya itu, dia tidak bisa menghargai orang. Jadi orang yang tidak mau dididik itu terus terang kecenderungan ya, tidak semua, itu tidak menghargai orang. Ya. Jadi dia tidak menghargai gurunya, dia tidak menghargai mentornya, dia tidak menghargai teman-temannya yang mau nolong dia, yang menyadarkan dia tidak menghargai. Karena kenapa? Dia merasa dia lebih pinter. Setuju sekali, memang pemusik kita pinter. Dia bisa tahu, ya. Nah, padahal Tuhan bisa pakai siapa saja mengajar kita. Tidak harus orang pintar. Kadang Tuhan kirim siapa? Pemulung untuk ngajar kita. Makanya kita nggak boleh sombong. Itu ingat selalu harus rendah hati, ya. Saya pelayanan ini banyak melihat anak-anak Tuhan ini yang kadang-kadang mispersepsi mengenai firman Tuhan. Jadi dia merasa kalau orang yang diberkati itulah yang artinya itu dekat dengan Tuhan. Enggak semua sahabat LTVC. Kadang-kadang dia ambil ukuran diberkati itu untuk mau diajar. Artinya orang yang lebih kaya dari saya boleh ajar saya. Enggak, sebenarnya bukan begitu. Orang yang lebih kaya dari saya baru boleh doain saya. Sebenarnya enggak begitu sahabat LTVC. Nah, ini jelas sekali dikatakan penyesalannya datang mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajarku. Artinya dia sudah kena masalah, ya, sudah kena masalah. Oleh sebab itu janganlah sampai kena masalah baru menyesal, ya. Jadi hargailah teman-temanmu, hargailah gurumu, hargailah mentormu. Kalau mereka mengajar, dengarkan. Kalau belum mengerti, simpan dalam hati. Jangan diabaikan, ya. Jadi intinya begini, intinya berkat itu datang dari mana sajalah, ya. Jangan ditolak, bukan hanya uang, ya. Karena Alkitab berkata yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Tidak dibilang yang lebih kaya memberkati yang lebih rendah. Enggak begitu, ya. Jadi jangan segala sesuatu itu dianggap orientasinya hanya materi, ya. Nah, kembali pada saat kita bertobat, apakah bisa kambuh lagi?
Bisa loh, hati-hati loh. Bisa kambuh kalau nggak dijaga. Ayat 14, kita lanjut supaya nggak kemana-mana ya, fokus ya, karena waktu kita terbatas. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Nah, tuh, di sini dikatakan lagi, ini orang ini ngaku sebenarnya, dia salah pilih komunitas. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Jadi ayat ini mengatakan apa? Ada perkumpulan yang benar, ada perkumpulan yang ya ini kurang benar. Di sini dikatakan begitu atau tidak benar ya? Kurang benar, tidak benar, ya. Itu seperti itu. Jadi ada perkumpulan yang bisa membuat kita terjerumus. Biasanya ada komunitas yang A semua ya orangnya seperti itu gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kita harus pilih komunitas, harus hati-hati ya. Nah, komunitas itu pada awal mulanya adalah biasa saja. Saya pernah mendengar beberapa kesaksian di medsos ya mengenai bagaimana orang terjebak dalam sekte-sekte yang liar begitu, sekte-sekte yang sesat begitu. Itu awalnya itu dikasih yang manis-manis dulu, seperti seri 1 perempuan jalang itu ya manis-manis. Akhirnya terjebak dalam satu kumpulan yang hidupnya itu liar sekali. Mereka bisa gonta-ganti pasangan. Itu ada di medsos, saya sering dengar ya. Tapi inilah kita harus bisa benar-benar mengerti dan tahu perkumpulannya. Jadi tidak semua yang manis-manis di depan itu, yang enak-enak itu di perkumpulan itu endingnya manis. Karena kita harus tahu dulu siapa di dalam perkumpulan itu semua. Nah ini yang penting buat kita pelajari. Jadi luar biasa, orang yang tadinya jatuh, kemudian dia sadar di ayat 12, 13, 14, dia sampai menyadari bahwasanya diri dia bermasalah, kemudian dia tidak mau menerima didikan karena dia tidak menghargai orang yang mendidik. Kemudian yang ke-14 dia tahu, ternyata lingkungan juga buat saya jatuh. Jadi ada banyak faktor. Diri sendiri, kemudian ada mentor, kita tidak mengakui mentor, kemudian turun lagi ke bawah, perkumpulan itu membuat kita bisa terjerumus ya. Nah, Amsal ini ditulis luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa betapa jahatnya perzinahan itu ya, percabulan itu, betapa jahatnya mesum itu ya. Nah, apabila seseorang yang sudah menikah terjerumus di perkumpulan yang salah, maka korbannya siapa? Anak, istri, keluarga, semuanya itu jadi korban, bahkan keuangannya. Jadi gini loh, yang kasihan kan anak istri kita tidak mengerjakan kesalahan tapi menerima masalah ataupun malapetaka. Pikir itu baik-baik, sahabat LTVC. Anak istrimu tidak mengerjakan kesalahan apapun, tetapi karena perbuatanmu, itu anak istri jadi korban ya. Nah, akibat yang timbul itu bukan hanya ditanggung oleh diri sendiri. Tadi kalau dikatakan tadi orangnya sadar, orangnya menanggung kan, tetapi efeknya juga ke keluarga, ke anak-anak dan keluarga besar. Ini kan sungguh mengerikan buat kita semua. Kenapa sih kita harus sampai begitu ya sahabat LTVC? Ya janganlah, makanya Amsal ini mengajarkan kita ya. Jadi salah satu cara untuk mengatasi kita supaya tidak jatuh dalam perzinahan adalah diri kita pertama, kedua mentor kita, ketiga lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah di ayat 15, 16, 17 itu jadi satu. Ini berbicara mengenai pernikahan yang kudus ya. Minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang air ke lapangan-lapangan, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Jadi ini kesimpulannya ini adalah pernikahan yang kudus supaya tidak jatuh ke dalam perzinahan itu adalah selain diri kita ada mentor, ada perkumpulan, kemudian kita harus jaga pernikahan dengan kudus ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan seks. Jangan juga tabu bicara mengenai seks, tetapi seks yang kudus, pernikahan yang kudus. Artinya apa? Kita bisa melakukan itu hanya dengan pasangan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, melalui hamba Tuhan tentunya ya. Nah, apabila pernikahan itu dijaga dengan baik ya sahabat LTVC, kecil kemungkinan kita bisa jatuh ke ranah itu ya. Nah, dan setiap perjalanan hidup ini pasti ada godaan, ada tantangan buat kita. Kita sendiri harus menentukan ya. Kita menikah itu tentunya adalah untuk apa? Kesenangan antara suami, istri, dan anak-anak kita. Bukan kita
senang bersama dengan orang lain atau pasangan lain ya. Jadi pernikahan kudus itu perlu kita jaga. Nah, gambaran air membual adalah berkat Tuhan. Jadi di pernikahan yang kudus itu ada berkat Tuhan yang berlimpah. Air membual itu adalah gambaran daripada berkat Tuhan yang berlimpah. Nah, di dalam berkat Tuhan itu pasti Tuhan titipkan sesuatu di dalam kita, di dalam keluarga kita untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan memang mau kita kerjakan ya. Nah, tentunya pada saat kita diberkati, hasrat kita, fokus kita itu tetap ke keluarga. Jangan kepada yang lain ya, jangan kepada orang lain. Ya, sayang sekali gitu loh. Dan dikatakan air yang membual itu jangan tumpah ke lapangan. Artinya kebahagiaan kita jangan sampai tumpah ke lapangan, artinya tumpah di tempat yang tidak benar, dipakai oleh orang yang tidak benar. Artinya berkat kita, kalau kita digoda sama perempuan jalang atau laki-laki yang jalang atau playboy gitu, itu kan akan keluar ke tempat yang tidak benar gitu loh. Jadi uang yang kita kumpulkan harusnya untuk anak-anak kita itu bisa mengalir keluar ke tempat lain. Itu artinya air yang dari rumah kita keluar ke lapangan diminum oleh orang lain karena tidak ada manfaatnya ya. Jadi perzinahan ini memiliki efek rusak berganda dan tidak memandang strata sosial. Siapa aja bisa kena, kaya, miskin, berkuasa atau tidak berkuasa bisa kena. Dia akan masuk ke segala segmen ya. Nah, apabila di pernikahan itu ada masalah, apabila tidak cepat diatasi, itu akan timbul. Nah, itulah dikatakan air meluap keluar ya. Bisa keluar kemudian dinikmati oleh orang lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kan harusnya jadi saksi ya, jadi saksi. Nah, justru kita tidak mengatasi pernikahan kita itu menjadi apa? Pembicaraan ya, jadi pembicaraan bukan jadi saksi ya. Jadi gini loh, kalau ada permasalahan, jangan selalu dibilang siapa yang mulai. Sebenarnya tidak ada hubungannya siapa yang mulai gitu loh. Kalau ada permasalahan, duduk bersama, selesaikan bersama-sama. Karena gini, tangan ini kalau mau bertepuk bisa sebelah nggak bisa, harus. Nah, berarti jangan bilang siapa yang mulai. Kalau ada yang mulai berarti lu tangkis kan. Nah, begini, kena kan? Nah, berarti dua pihak ya. Jadi setiap ada masalah pasti ada dua pihak. Jangan mengatakan siapa yang mulai, tapi duduk sama-sama bicara. Itu terutama di dalam apa? Keluarga, menjaga pernikahan yang kudus ya. Jangan sampai pernikahan kita menjadi rusak ya. Ayat 18, saya cepat saja. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah, hidup setia dengan istri membawa berkat yang tidak terhingga. Ini hidup setia dengan istri ini bukan saya ngomong. Ayat 18 ini, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ya, demikian juga istri yang setia adalah apa? Permata bagi suami. Karena Amsal katakan kalau istri itu pintar itu jadi kayak permata loh. Istri yang pintar jadi kayak permata ya, bisa menolong suami dan banyak hal yang bisa dia kerjakan. Bukan merongrong. Di sini nggak ada, ya kan? Tempat lain nggak tahu ya. Di sini semua baik-baik ya. LTVC kan baik-baik semua. Jadi bukan itu saja, selain istri itu mengasihi suami, suami juga harus bertanggung jawab kepada keluarga, mengasihi istri. Nah, apa artinya sendang? Diberkatilah kiranya sendangmu. Sendang itu mata air, Bapak Ibu. Siapa sih yang tidak mau mata air? Jadi di rumahmu itu ada mata air. Diberkatilah sendangmu. Di rumahmu ada mata air. Artinya apa? Ada berkat yang tidak pernah berhenti. Siapa yang nggak mau? Siapa yang tidak mau? Semua pasti mau kalau keluarga rukun dan damai. Ada berkat. Yang penting benar di mata Tuhan. Janji itu ada mata air loh. Bukan saya ngomong loh. Itu diberkatilah kiranya sendangmu itu Tuhan yang ngomong, bukan saya ya. Jadi di rumahmu itu ada mata air. Jangan takut. Jangan bilang, oh nanti gimana besok mau makan apa? Enggak. Hidupmu itu diberkati Tuhan ya. Intinya apa? Jangan jatuh kepada perkumpulan yang tidak
benar tadi di ayat-ayat sebelumnya kita baca ya. Intinya laki-laki itu sebagai imam dan istri itu sebagai penolong di keluarga itu ya. Jadi itu harus tercermin dari kehidupan berumah tangga. Saling pengertian dan berhikmat menjalankan rumah tangga ya, sahabat LTVC ya. Apabila ada masalah cepat diselesaikan. Jangan biarkan emosi dan amarah yang tidak terkontrol ya. Ya, Paulus katakan emosi boleh tapi harus dikontrol. Amarah ada tapi harus dikontrol. Jangan sampai dibawa berlarut-larut. Terus paling ingat, jaga perkataan. Jangan sampai kita memaki pasangan hidup kita dengan perkataan yang salah. Perempuan atau wanita juga sama, pria juga sama. Gini loh, jangan sampai mengatakan kepada lawan kita atau istri kita atau suami kita, bodoh lu, jangan. Karena bodoh itu Tuhan gak suka dalam Alkitab. Ya, harus dijaga. Jadi benar-benar kalau kita tahu salah satu orang dari keluarga kita membuat kesalahan, jangan sampai keluar kata-kata bodoh. Ya, jelasin aja, lain kali jangan buat itu lagi. Cukup itu kok, nggak perlu dimarahin sampai bilang bodoh, lain kali janganlah, itu tidak bagus, tidak menguntungkan. Itu jauh lebih baik ya, itu lebih baik ya. Nah, dan keluarga yang kudus itu Tuhan mau apa? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena bicara sendangmu mata air yang nggak pernah habis, sahabat LTVC, itu tidak pernah habis. Ya, berkat yang tidak pernah habis. Ayat 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Dan engkau senantiasa berahi karena Ini ayat ini kok vulgar juga ya. Vulgar juga. Tapi ini sebenarnya baik buat kita mengerti, artinya kita kalau mau lihat, itu lihat istri kita lah. Jangan lihat orang lain ya. Jangan lihat perempuan lain. Jadi ini adalah rahasia tidak jatuh dalam pelukan wanita lain. Jadi artinya kita hanya cinta kepada istri kita, hanya terpesona kepada istri kita. Jangan terpesona kepada perempuan lain. Karena nilai istri kita itu lebih berharga dari yang lain ya. Tetapi sebaliknya, jujur istri juga bisa mengambil hati sang suami lah. Iya dong. Kan tahu kesukaan suami, tahu apa yang suami nggak suka, mesti ngerti lah. Masa itu perlu diajarin lagi? Itu hal yang simpel sebenarnya ya. Kita tiap hari tahu anak kita suka apa, anak kita nggak suka apa. Masa suami nggak tahu? Ya kan udah nikah sekian tahun, misalnya udah 10 tahun, 20 tahun nggak tahu kesukaan suami nggak tahu kesukaan istri, mabok dah gitu ya. Jadi nggak ada jalan keluar itu ya. Jadi kedua belah pihak harus saling mengerti ya. Ayat 20. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing. Nah, itu dia itu. Tadi ayat sebelumnya kalau kita fokus kepada istri kita, tentunya kita ayat 20 ini enggak ada, tapi ayat 20 ini muncul. Mengapa engkau berahi akan perempuan jalang? Nah, artinya apa? Di luar sana itu memang tersedia hal-hal demikian, ya. Ada godaan, ada daya tarik yang mematikan. Tadi di seri 1 itu mematikan kalau kita masuk ke situ. Nah, firman Tuhan juga katakan perzinahan itu membawa maut ya. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi ayat 19 tadi, jadi kita menghargai istri kita ya. Istri kita tiap hari nunggu di rumah, nunggu kita pulang ya. Kemudian ya kita juga tahu kalau suami kita pulang cari uang kan capek. Jadi harus gimana cara bisa menyenangkan hati suaminya ya. Ingat, kalau keluarga yang diberkati itu ada sendang, ada mata air. Tetapi pada saat kalau kita jatuh ke dalam pelukan wanita jalang tadi di seri 1, yang ada apa? Air beracun. Bedanya mata air dengan air beracun, langit dan bumi, satu menyehatkan, satu mematikan. Makanya jangan gampang tidur dengan wanita jalang, dan itu adalah sumber penyakit ya. Ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Maksudnya apa sih? Ini simpel aja, itu mata Tuhan ada di mana-mana, tidak ada yang bisa disembunyikan ayat ini. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Nah, segala jalan orang terbuka loh.
Lu nggak bisa sembunyi, nggak bisa, ya kan nggak ketemu, ya bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Nggak bisa lah tahu, Tuhan akan bongkar itu, ya kan? Nah, isi hati kita aja Tuhan tahu. Sebelum kita doa aja Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Tuh kita mau apa? Mau sembunyi-sembunyian, main kucing-kucingan sama Tuhan. Main kucing-kucingan sama istri atau sama suami. Nggak usah lah, capek. Nggak ada gunanya. Endingnya apa? Endingnya kalau ketahuan yang ada apa? Malu, iya kan? Malu sekali, ya. Lihatlah siapa si Yusuf lah. Dia satu-satunya orang yang paling tahu rasa malu. Dia kenapa tidak bisa digoda sama Potifar? Dia cuma tahu, dia malu sama Tuhan. Semua orang nggak lihat kok, tapi dia tahu Tuhan lihat. Ini ayat ini seperti itu. Jadi mata hatinya Yusuf itu luar biasa. Dia tahu malunya sama Tuhan, ya. Karena pada saat kita tahu malu sama Tuhan, godaan itu tidak akan mempan. Ayat 22. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Nah, artinya apa? Semua kesalahan itu tidak bisa free, ya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya. Jadi apa yang kita lakukan itu ada efeknya. Yang seri 1 kita katakan itu kita tidak bisa terhindar dari hukum Tuhan, hukumannya, ya. Dan terjerat dalam tali dosanya sendiri, ya. Jadi apa yang dilakukan kalau kita keluar dari jalannya Tuhan, seperti konteks kita bahas ini seri 1 seri 2 mengenai perzinahan, itu kita akan tanggung akibatnya, ya. Kita akan tanggung dan terlalu berat akibatnya. Di seri 1 kita sudah bahas itu, terlalu berat buat anak-anak Tuhan untuk menanggungnya, ya. Karena kita hidup ini, semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ngomong itu diminta pertanggungjawabannya pada hari terakhir. Oke, mungkin ini ayat terakhir, ayat 23, supaya tidak terlalu panjang. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Wow, ngeri nggak? Saya kalau baca ini saya ngeri loh. Kita tidak mau menerima didikan, itu efeknya mati dan apa? Bodoh. Itu mengerikan sekali. Terus di sini ada kata tersesat. Siapa sih yang mau tersesat? Kalau ditanya jujur kan, tanya orang semua. Mau tersesat? Gak ada yang mau, tapi faktanya ada nggak? Ada, makanya banyak lagi dikatakan, ya. Itu ada dan banyak. Nah, itulah pentingnya didikan Tuhan, ya. Pentingnya mentor, pentingnya guru, pentingnya sahabat-sahabat kita yang mau ngasih kita saran. Pokoknya jangan gini deh, jangan cepet-cepet ngambek. Kalau sarannya itu nggak enak, ngambek, jangan. Gampang kesinggung, janganlah. Itu kan untuk kebaikan kita, iya kan? Janganlah. Oke, marilah kita bangun kehidupan keluarga kita berdasarkan firman Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam godaan dan tipu daya wanita jalang tadi yang mulutnya manis seperti madu. Kesimpulannya, iblis itu selalu menyerang keluarga. Kalau tadi ayat seri 1 seri 2 kita baca, menyerang keluarga. Jadi pasangan suami istri harus kuat, ya, supaya tidak bisa diserang oleh si iblis. Kenapa dia serang keluarga? Dia mau menggagalkan rencana yang Tuhan berikan kepada kita, yang indah itu, sahabat LTVC. Karena rencananya apa? Di rumahmu itu ada apa? Mata air, ada berkat yang gak pernah berhenti. Jadi bukan berarti kan tiba-tiba kita jadi konglomerat, gak gitu ya. Tapi kan artinya kita hidup damai, sejahtera, sukacita, semua yang kita perlukan ada disediakan oleh siapa? Tuhan. Itu udah kebahagiaan yang luar biasa. Banyak orang kaya gak bisa tidur kok. Banyak orang kaya harus di ICU, banyak, ya kan? Tapi Tuhan katakan kalau kita ikutin hikmatnya, kita sehat panjang umur sampai tua. Kalau ini seri untuk pada saat kita menghindari perzinahan, rumah kita ada mata air. Waduh, saya kalau baca ini ya, Tuhan baik banget sama kita. Tidak ada yang lain lah. Tuhan Yesus itu baik, ya. Tidak ada yang lain, ya. Oleh sebab itu jadilah imam di keluarga dengan baik untuk laki-laki. Seorang istri jadilah apa? Istri itu jadilah penolong yang baik, ya, di dalam hidup kita. Saya kira sudah selesai, cukup.
Tuhan Yesus berkati kita semua sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu pujian, kita perjamuan kudus ya. Oke. Silakan pujian dinaikkan. Mari siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada tersirai, salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan. Yes Lord. Segala pujian, hormat Kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Luar biasa pujian ini. Pada saat kita menyanyikan lagu ini ya, tadi hati ini terasa bergetar ya. Segala pujian hanya untuk Tuhan, itulah yang membuat kita dilindungi oleh Tuhan ya. Kita tidak jatuh ke dalam dosa-dosa yang Tuhan tidak suka. Pada saat kita menaikkan pujian ini seperti ada perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Buat hati kami, pikiran kami semua, buat sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Anda pasti diberkati hari ini, saya percaya Anda pasti diberkati. Kita perjamuan kudus, roti dan anggur di rumah-rumah sahabat LTVC sudah menyediakan. Mari kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat LTVC, tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib menggantikan kita. Jangan sia-siakan. Hargai itu. Pikirkan itu senantiasa. Sehingga kita tidak bisa digoda oleh siapapun. Dengan uang, dengan kenikmatan, dengan apapun. Karena Yesus sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Dengan bilur-bilurnya maka kita menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus ditumpahkan untuk membuat kita mendapat kehidupan kekal. Darah Yesus ditumpahkan untuk menebus kita dari dosa kesalahan kita. Oleh sebab itu kita harus menjaganya. Darah yang mahal ini. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita layak ketemu Tuhan. Dan saya percaya kita semua anak-anak Tuhan LTVC memegang teguh bahwasanya darah Yesus sudah menebus kita. Dan kita dijadikan manusia yang baru. Mari kita minum bersama-sama. Kita doa syafaat, silakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kejadian kami ajaib dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang meneguhkan, yang menginsafkan, bahkan mendidik setiap kami. Kami tahu Tuhan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sukacita kami melimpah-limpah dalam rumah tangga kami. Biarkan setiap firman yang ditaburkan hari ini Tuhan dapat kami impartasikan di sekeliling kami. Dan setiap kami menjadi pelayan-pelayan kasih karunia yang berkenan di hadapan-Mu dan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan perlebar kapasitasnya dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan. Di tempat ini bahkan dimanapun dia melayani, biarlah tanda-tanda heran dan ajaib menyertai kehidupannya. Kesehatan umur panjang menjadi bagiannya Tuhan. Hikmat sorga mengalir atasnya. Pengurapan Tuhan turun atasnya Tuhan. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulutnya ada kuasa. Setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulutnya ada kuasa Tuhan. Sehingga lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidupnya banyak orang-orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati istrinya sebagai penolong, pendamping yang setia dalam rumah tangganya. Sebagai istri, sebagai orang tua. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biar semakin hari juga kebijaksanaan Tuhan turun atas Ibu Gembala kami Tuhan. Kesehatan wibawa ilahi juga turun atas hamba-Mu. Sebagai pendoa yang setia dan sepadan Tuhan. Dan mendoakan yang berdiri bagi gereja-Mu, berdiri bagi keluarganya, berdiri bagi jemaat-Mu. Berkati Ibu Gembala kami berlimpah-limpah Tuhan. Kesehatannya dalam perlindungan Tuhan. Hikmat Tuhan juga turun atasnya. Pengurapan Tuhan juga mengalir atasnya. Berkati setiap para pelayan-pelayan kasih karunia yang melayani bagian-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan hari ini tidak sia-sia. Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Bahkan dimanapun kami boleh melayani Tuhan. Segala hormat sanjungan hanya bagi nama-Mu. Engkau memberkati juga Tuhan para pelayan-pelayan kasih karunia-Mu di LTVC ini Tuhan. Setiap pengerja-pengerja yang ada Tuhan. Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Setiap hal yang mereka buat bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami tahu tidak ada satu pun yang gagal Tuhan. Kami percaya setiap kemuliaan demi kemuliaan yang mereka kerjakan untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, apa yang mereka kerjakan oleh tangan dan kakinya Tuhan pasti buat berhasil, bahkan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdiri di bangsa Indonesia ini, kami percaya bagi bangsa ini Tuhan, hati-Mu ada pada bangsa ini. Hati-Mu ada di negeri kami Tuhan. Maka damailah Indonesia, diberkatilah Indonesia. Dari Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa yang lainnya. Bahkan seluruh dunia melihat Indonesia diberkati. Dan dunia ini pun diberkati oleh karena kemuliaan nama Tuhan dipancarkan di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di LTVC ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ikut ibadah hari ini, maupun yang apapun yang keadaan mereka hari ini Tuhan. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka. Kami percaya yang sakit boleh disembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang hari-hari ini butuhkan jawaban doa. Kami percaya waktu Tuhan yang tepat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang memberkati kehidupan kami. Dan sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami akan memperlengkapi doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami akan menerima berkat dari Engkau lewat hamba-Mu. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan, kami minta Engkau berikan kami hikmat, pengertian, pengetahuan sebagaimana Engkau berikan kepada Yusuf yang dapat mengatasi perzinahan Tuhan. Biarlah hikmat itu ada pada kami sehingga kami memiliki keluarga yang kudus sebagaimana firman Tuhan telah disampaikan. Firman yang kudus ini membuat rumah tangga kita semuanya, sahabat LTVC, memiliki mata air Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta perlindungan-Mu, berikan kami semua hikmat ini kepada kami semua. Dan Tuhan buka perbendaharaan langit, mencurahkan semua berkat-berkat yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Pulanglah dan terimalah semua berkat ini dengan sukacita. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus berkati.